kasih Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kita semua di ladang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Puji Tuhan, saya percaya dan saya berharap kita semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, ya kalaupun ada umat-umat Tuhan yang mendengar renungan firman Tuhan ini, saya percaya dan saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Izinkan saya sedikit memberikan renungan bagi kita semua, sedikit memberikan motivasi kepada kita semua, supaya kita kuat, ya, supaya kita semangat, ya, supaya kita bangkit dari segala situasi-situasi yang diizinkan Tuhan. Mari saudara, kita membuka hati kita, izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menguatkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, apa yang menjadi peperangan kita pada saat ini. Haleluya. Tapi firman Tuhan itu adalah solusi yang terbaik, jawaban dari setiap peperangan yang kita alami saat ini. Puji Tuhan. Ada satu kisah nyata, satu cerita yang pernah terjadi, yang dialami oleh seorang raja, seorang tokoh yang bernama Raja Daud. Ketika Daud akan pulang di kota Siklag, ya, dari jauh Daud melihat bahwa kota yang dicintainya, kota yang disayanginya telah dibakar habis oleh orang-orang Amalek, ya, oleh gerombolan Amalek. Nah, perlu kita tahu sedikit bahwa kota Siklag ini diberikan oleh salah satu raja Filistin, ya, oleh Raja Akis. Kenapa diberikan kepada Daud? Ya, karena di mata Raja Akis, Daud ini dalam pasal yang ke-29 ayat yang ke-6, Daud ini di mata Akis adalah seorang yang jujur. Ya. Daud ini adalah seorang yang sangat baik. Dan dia berkata bahwa Daud ini tidak pernah melakukan kejahatan. Dan di ayat yang ke-9, ini juga memotivasi saya, ini juga memotivasi kita semua, ya, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan. Di mata Akis, ya, di mata orang lain, ya, Akis ini adalah benar-benar utusan Allah. Luar biasa. Tapi satu ketika mereka mau pulang ke kota Siklag, mereka melihat dari jauh kota yang diberikan oleh Raja Akis pada waktu itu telah terbakar habis. Dan ketika semakin dekat, dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri, ya, perempuan tua dan muda ditawan oleh gerombolan ini. Buat saya ini sangat menyedihkan, ya, sangat sedih yang sangat dalam. Dan bukan hanya itu saja apa yang Daud alami, ya. Istri dan anak-anak Daud atau keluarga Daud itu ditawan oleh gerombolan orang Amalek. Firman Tuhan katakan, dia menangis dan terus menangis. Ini adalah perasaan yang sangat sedih, yang sangat dalam, duka cita yang sangat dalam, perasaan yang begitu dalam yang dia alami pada saat itu. Dia sangat sedih, dia sangat berduka dengan ini. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya itu saja, ya. Dia menangis bukan hanya sehari, tetapi bisa kita katakan bahwa Daud ini menangis berhari-hari. Sampai firman Tuhan katakan, dia tidak kuat lagi menangis.
Karena apa? Dia mengalami persoalan yang cukup berat. Dia mengalami pergumulan hidup. Dia mengalami peperangan, ya, yang tidak mudah, ya, dihadapi pada situasi pada saat itu. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Bahkan orang-orang Siklag pun, masyarakat Siklag pun menyalahkan Daud. Ya. Ini adalah tantangan-tantangan dari dalam. Ya. Tantangan-tantangan dari luar adalah orang-orang Amalek, gerombolan-gerombolan. Tapi ada tantangan-tantangan yang dari dalam. Mereka menyalahkan Daud, mereka ingin melempari Daud pada saat itu. Tetapi kita lihat di sini, kalimat tidak berhenti begitu saja. Situasi keadaan yang dialami pada saat itu, hati, pikiran, perasaan Daud, ya, dia tidak berhenti begitu saja. Dia tidak larut dengan kesedihan. Ya. Dia tidak larut dalam duka cita. Ya. Tapi ayat yang ke-6 yang saya mau bacakan buat kita semua pada saat ini, ayat yang ke-6, ayat berkata begini. Dan Daud sangat terjepit. Ya. Hari ini mungkin kita sangat terjepit. Hari ini kita mungkin dalam kesulitan. Hari ini kita sedang mungkin dalam pergumulan-pergumulan hidup. Hari ini kita sedang dalam peperangan, ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Mungkin kita juga sedang disalahkan oleh orang yang terdekat, ya. Oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi, ya. Mungkin kita terkejut dengan hal-hal ini, ya. Sehingga ada perasaan yang sedih secara manusiawi yang kita alami yang sekarang ini. Tetapi lihat seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Tetapi Daud, seorang yang manusia biasa yang sama dengan kita, ya, hamba Tuhan, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan diri sendiri. Dia memotivasi dirinya sendiri. Ya, menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya. Saya mau katakan ini adalah modal yang terbesar bagi kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ini adalah modal awal dan modal selanjutnya dalam hidup kita. Ini adalah satu cara yang terbaik. Ini adalah satu jalan yang terbaik. Menguatkan diri kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya, Allah yang hebat adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang sanggup mengatasi segala masalah-masalah, mengatasi segala peperangan-peperangan. Haleluya. Kalau mungkin ada di antara siapapun kita, siapapun Anda, ya, yang sedang mendengarkan satu firman Tuhan, kisah nyata yang dialami oleh Daud, atau mungkin kita pada saat ini kita sedang ragu tentang Tuhan kita, atau mungkin kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya memotivasi saudara, saya memberikan jalan yang terbaik. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia salah satu juru selamat kita. Dia adalah jalan kebenaran. Tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar. Tidak ada yang dapat memberikan masalah dalam hidup kita. Ya, pergumulan-pergumulan kita tidak ada cara untuk kita keluar. Ya, ada dalam jalan keluar, ada dalam solusi. Tapi hanya Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah percaya, ya, bagi kita yang sudah melayani Tuhan sampai hari ini, mari Bapak Ibu, kita bangkit. Kita semangat, ya. Jangan berlarut dengan kesedihan. Jangan berlarut dengan masalah. Jangan kita terpaku dengan masalah-masalah.
Tetapi lihat, ada Tuhan dalam hidup kita yang mampu menguatkan kita, yang memberikan kesanggupan, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Dan apa yang terjadi ketika Daud menguatkan kepercayaannya, imannya dia kepada Tuhan Allahnya yang dia percaya, Daud bangkit. Lalu apa yang terjadi? Daud berperang melawan gerombolan-gerombolan orang Amalek. Dan cerita tidak berhenti begitu saja. Daud mengalami kemenangan yang besar. Daud mengalami kepastian. Haleluya. Karena apa? Modalnya adalah iman. Modalnya adalah kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur. Kita berterima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan kita bukan hanya saja dipanggil oleh Tuhan, ya, majikan kita, tetapi kita dipilih dari antara begitu orang banyak, dipilih menjadi seorang hamba Tuhan, utusan Allah untuk melayani Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja, kita ditentukan oleh Tuhan untuk terus melangkah, untuk terus mengatakan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan jalan kebenaran, menyampaikan nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Biarlah renungan atau motivasi firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Mari bangkit dari segala situasimu, bangkit dari setiap keadaanmu, apalagi dengan keadaan yang kita sekarang yang kita alami dan kita hadapi, ya tentunya ini tidak menentu. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengalami kemenangan, kepastian yang diberikan oleh Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, itulah renungan atau motivasi buat kita semua pada saat ini. Dan Tuhan memberkati kita terus bertahan dalam pelayanan. Haleluya. Tuhan memberkati.